Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi pemerintahan. Dalam akuntansi pemerintahan, kita mengenal dua jenis persamaan akuntansi, yaitu persamaan akuntansi untuk neraca dan persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Persamaan akuntansi untuk neraca. Dalam akuntansi komersial, persamaan akuntansi digambarkan dalam aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut dalam akuntansi pemerintahan akan berubah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Berikut ini adalah komponen persamaan akuntansi untuk neraca. Yang pertama adalah aset. Aset diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu atau berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Yang ketiga adalah ekuitas dana. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Perbedaan antara ekuitas dan ekuitas dana. Dalam perusahaan, selisih antara aset dan kewajiban disebut dengan ekuitas. Ekuitas ini menunjukkan adanya kepemilikan terhadap perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sedangkan dalam organisasi pemerintahan, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan terhadap siapapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui. Persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Akuntansi pemerintahan pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan dalam struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi, dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi lainnya. Berikut ini adalah komponen persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga adalah surplus atau defisit. Surplus atau defisit ini adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Bentuk persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sama dengan surplus atau defisit, atau dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus atau defisit, di mana pendapatan dikurangi belanja akan menghasilkan surplus apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, dan pendapatan dikurangi belanja akan menghasilkan defisit apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja. Surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Artinya, jika terjadi surplus, alokasi surplus tersebut akan menambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka akan ditutupi dari pembiayaan berupa penerimaan daerah. Artinya, penutupan defisit ini akan mengurangi pembiayaan berupa penerimaan daerah. Dengan demikian, persamaan struktur APBD, pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus atau defisit, dapat dikembangkan menjadi pendapatan dikurangi belanja sama dengan negatif pembiayaan berupa penerimaan daerah ditambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah, atau belanja ditambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah sama dengan pendapatan ditambah pembiayaan berupa penerimaan daerah. Berikut ini adalah saldo normal setiap akun dalam persamaan akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah aset. Aset akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang keempat adalah pendapatan laporan operasional. Pendapatan LO ini akan bertambah di kredit, berkurang di debit,
dan saldo normalnya adalah kredit. Yang kelima adalah beban. Beban akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Yang keenam adalah perubahan sal. Perubahan sal ini saldo normalnya akan menyesuaikan dari akun-akun yang lain. Yang ketujuh adalah pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan LRA ini akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang kedelapan adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang kesembilan adalah belanja. Belanja akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Yang ke-10 adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya adalah estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya, estimasi penerimaan pembiayaan. Estimasi penerimaan pembiayaan akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya adalah apropriasi belanja. Apropriasi belanja akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya ada apropriasi pengeluaran pembiayaan. Apropriasi pengeluaran pembiayaan akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya, estimasi perubahan sal. Estimasi perubahan sal ini, saldo normalnya akan menyesuaikan dari akun-akun yang lain. Terima kasih, itulah materi tentang persamaan akuntansi pemerintahan. Untuk materi lebih lengkapnya, dapat kalian akses di 7accounting.net.